Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Denisa Nurhalisa dengan NIM 2584202073009 dari Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas UAS mata kuliah teori bilangan. Fokus utama pembahasan saya adalah analisis solusi bulat pada persamaan Diophantine linear, khususnya untuk kasus persamaan 214x tambah 84y sama dengan 10. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Dedi Sofian MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, sebelum kita membedah soal lebih jauh, izinkan saya menjelaskan secara singkat apa itu persamaan Diophantine linear. Secara matematis, persamaan ini memiliki bentuk umum AX tambah BY sama dengan C. Hal yang paling krusial dan membedakan persamaan ini dengan aljabar biasa adalah fokus kita pencarian solusi variabel X dan Y dalam himpunan bilangan bulat atau simbolnya Z. Kita tidak mencari nilai desimal atau pecahan di sini. Nah, untuk menyelesaikan analisis saya menggunakan dua pendekatan metodologis utama, yaitu algoritma Euclidean untuk menentukan faktor persekutuan terbesar atau EPB dan teorema Bezout yang akan membantu kita mempresentasikan solusi tersebut sebagai kombinasi linear dari koefisien yang ada. Memasuki tahap inti, hal yang pertama wajib kita lakukan adalah menguji teorema eksistensi solusi. Dalam teori bilangan, sebuah persamaan Diophantine AX tambah BY sama dengan C hanya memiliki solusi jika dan hanya jika nilai EPB dari A dan B dapat membagi habis konstansa atau C. Mari kita bedah data yang kita miliki. Di sini nilai A adalah 214, B adalah 84 dan konstansa C adalah 10. Melalui perhitungan awal kita temukan bahwa EPB dari 214 dan 84 adalah 2. Sekarang perhatikan syarat utamanya. Apakah 2 dapat membagi habis 10? Jawabannya ya. Karena 2 membagi habis 10, secara matematis kita dapat menarik kesimpulan awal yang sangat penting, yaitu solusi untuk persamaan ini dipastikan eksis atau tersedia. Oleh karena itu, kita dapat melanjutkan ke proses perhitungan berikutnya dengan penuh keyakinan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti perhitungan menggunakan algoritma Euclidean. Target kita adalah mencari kombinasi angka yang pas agar hasilnya menjadi 10. Nah, pertama kita akan mencari EPB dari 214 dan 84 menggunakan algoritma Euclid. Nah, karena bentuk EPB seperti ini, maka kita bisa tuliskan ada suatu persamaan pembagian, yaitu 214 sama dengan 84 dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, ternyata EPB dari 214 dan 84 ini sama saja dengan EPB dari hasil bagi dan sisa, yaitu 84 dan 46. Kita perhatikan 84 dan 46 ini kita bisa tuliskan lagi pembagiannya, yaitu 84 sama dengan 46 dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, EPB dari 84 dan 46 juga sama saja dengan EPB hasil bagi dan sisa. Maka kita bisa tuliskan lagi pembagiannya, yaitu 46 sama dengan 38 dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, EPB dari 46 dan 38 ini juga sama dengan nilai EPB dari hasil bagi dan sisa, yaitu 38 dan 8. Ini kita bisa tuliskan lagi pembagiannya menjadi 38 sama dengan 8 dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, hasil bagi dan sisanya kita bisa tuliskan lagi pembagiannya, yaitu 8 sama dengan 6 dikali hasil bagi ditambah sisa.
EPB dari 8 dan 6 itu sama saja dengan EPB dari hasil bagi dan sisa. Maka kita bisa tuliskan lagi pembagian dari 6 dan 2 ini menjadi 6 sama dengan 2 dikali hasil bagi ditambah sisanya 0. Nah, karena sisanya sudah 0 atau sudah habis, maka kita peroleh EPB dari 214 dan 84 adalah 2. Nah, 2 ini membagi habis 10, enggak. Nah, 10 habis membagi 2, berarti persamaan ini punya solusi. Kita akan bisa mencari nilai X dan Y. Nah, bagaimana cara mencari nilai X dan Y? Kita akan menggunakan substitusi mundur dari sini ke atas. Nah, kita bisa tuliskan karena di sininya 2, maka kita tuliskan, kita cari yang 2 di sini, kita ganti 2-nya dengan 8 dikurangi 1 dikali 6. Nah, kita turunkan lagi, 2 sama dengan 8 dikurangi 1, 6-nya kita ganti dengan 38 dikurangi 4 dikali 8. Nah, kenapa ini majunya ke sini? Karena supaya nanti pada hasil akhirnya kita hanya mendapatkan nilai X dan Y-nya. Nah, kita coba kalikan masuk ke dalam, karena di sini ada 8, di sini juga ada 8. Ini negatif 4 dikali 8 sama negatif 1 dikali 8. Nah, kita jumlahkan 1 ditambah 4 sama dengan 5 dikali 8, negatif 1 dikali 38. Nah, kita tuliskan lagi, 5 kita turunkan, 8 kita ganti dengan 46 dikurangi 1 dikali 38, negatif 1 dikali 38. Nah, karena di sininya ada 38, ini juga ada 38, maka kita bisa jumlahin 5 dikali 46, terus yang ini 5 dikali 38 sama negatif 1 dikali 38. Ini negatif kali positif, jadi negatif 5 ditambah 1 sama dengan 6 dikali 38. Nah, kita tuliskan lagi, 5 dikali 46, negatif 6 dikali 38, kita ganti dengan 84 dikurangi 1 dikali 46. Nah, kita coba masukkan lagi, 5 dikali 46 sama negatif 6 sama 6 dikali 46. 6 ditambah 5 sama dengan 11 dikali 46, negatif 6 dikali 84 dikurangi 6 dikali 84 sama dengan 11. 46 kita ganti dengan 214 dikurangi 2 dikali 84 dikurangi 6 dikali 84. Nah, kita kalikan masuk lagi, 11 dikali 214, ini yang 11 dikali negatif 2 kali 84 sama dengan negatif 22 dikali 84 dikurangi 6 dikali 84. Nah, kita kalikan masuk lagi, 11 kita tetap turunkan, 11 dikali 214, yang ini 22 kita jumlahin dengan 6, 22 ditambah 6 sama dengan 2 dikurangi 28 dikali 84. Nah, karena soal meminta hasil sama dengan 10, maka kedua ruas dikalikan 5. Nah, maka kita peroleh 5 dikali 2 sama dengan 10, 5 dikali 11 sama dengan 55 dikali 214 dikurangi 28, 140 dikali 84. Nah, ini sudah sama 214, ini juga sudah sama 84, dan ini juga sudah sama 10. Maka kita peroleh nilai X-nya itu 55 dan nilai Y-nya itu negatif 140.
Setelah melalui proses perhitungan panjang dengan algoritma Euclidean, kita tiba pada bagian identitas Bezout. Di sini kita merangkum hasil substitusi mundur tadi menjadi linear yang solid. Seperti yang terlihat di layar, kita berhasil menyatakan nilai EPB kita dalam variabel awal. Namun, karena target konsensa kita adalah 10, maka seluruh komponen telah kita kalikan dengan faktor 5. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa 10 merupakan hasil dari 55 dikali 214 dikurangi 140 dikali 84. Dari persamaan inilah kita secara resmi mendapatkan solusi partikular kita, yaitu nilai X0 sama dengan 55 dan Y0 sama dengan negatif 140. Pasangan angka inilah yang menjadi kunci utama untuk melangkah ke pencarian solusi umum nantinya. Setelah kita menemukan satu solusi pasti di slide sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke tahap parameterisasi solusi umum. Hal yang menarik dari persamaan Diopantin adalah solusinya tidak hanya satu pasang, melainkan tak berhingga banyaknya. Di layar kita bisa melihat rumus umum untuk mencari nilai X dan Y lainnya menggunakan parameter N, di mana N adalah sembarang bilangan bulat. Dengan mensubstitusikan nilai X0 sama dengan 55, Y0 sama dengan negatif 140, serta nilai A dan B yang sudah dibagi dengan EPB yaitu 2, kita mendapatkan model matematikanya X sama dengan 55 ditambah 42N dan Y sama dengan negatif 140 dikurangi 107N. Sebagai bukti, mari kita lihat jika kita memasukkan nilai N sama dengan 1, kita akan mendapatkan pasangan solusi baru yaitu X sama dengan 97 dan Y sama dengan negatif 247. Begitu juga jika kita ganti dengan N sama dengan 2, akan muncul pasangan solusi lainnya. Ini membuktikan bahwa sistem ini memiliki cakupan solusi yang sangat luas di dalam himpun bilangan bulat. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian analisis ini, ada 4 kesimpulan utama yang dapat kita refleksikan bersama. Pertama, eksistensi sebuah solusi sangat bergantung pada nilai EPB. Seperti yang kita buktikan tadi, jika EPB tidak habis membagi konsensa, maka pencarian tidak perlu dilanjutkan. Kedua, penggunaan algoritma Euclidean terbukti memberikan efisiensi luar biasa, terutama saat kita berhadapan dengan angka-angka besar seperti 214 dan 84. Ketiga, melalui identitas Bezout, kita tidak hanya bermain dengan teori abstrak, tetapi mampu menghubungkannya secara presisi menjadi sebuah solusi partikular. Dan yang terakhir, kita menyadari bahwa solusi Diopantin linear bersifat tak hingga, yang memberikan fleksibilitas dalam pemodelan matematika di dunia nyata. Demikian presentasi ujian akhir semester teori bilangan saya kali ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD atas bimbingannya selama ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.